Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Aneka. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 86 dari kelompok 4 akan membahas mengenai ASN beraneka. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah Purwadi dari pemerintah Kabupaten 4 Lawang. Dan di sini ada rekan-rekan kami, yakni pertama ada Bapak Yogi Prayitna SIP dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 4 Lawang, dan yang kedua ada Ibu Nurlina Fitriani SPD dari SD Negeri 16 Kikim Barat Kabupaten Lahat, dan yang terakhir ada Ibu Dr. Rince Nurmalasari dari UPT Puskesmas Merapi 2 Kabupaten Lahat. Nah, pada kali ini kita akan berdiskusi membahas masalah aneka. Aneka merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sikap beraneka ini merupakan nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN yang baik. Oke, mungkin bisa dijelaskan mengenai nilai aneka pertama, yakni akuntabilitas, oleh Bapak Yogi Prayitna SIP. Kepada Bapak Yogi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ahmad. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui, bahwa ASN merupakan garda terdepan sebagai pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka. Oke, kita akan membahas apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ada beberapa indikator di dalam akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, contoh penerapan akuntabilitas pada seorang ASN. Yang pertama, datang tepat waktu pada saat bekerja dan menjalankan tugas. Kedua, melaksanakan tugas yang diberikan secara profesional. Yang ketiga, berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan skill agar dapat melaksanakan tupoksi secara profesional. Dan yang terakhir, berkomitmen menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan hasil yang baik. Mungkin itu dari saya, Pak Ahmad, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yogi Prayitna untuk penjelasan mengenai nilai akuntabilitas. Untuk selanjutnya, nilai nasionalisme yang akan dijelaskan oleh Ibu Nurlina Fitriani SPD. Untuk Ibu Nurlina Fitriani SPD, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya kata nasionalisme pasti sering kita dengar atau familiar lah pada masyarakat. Namun, saya akan menjelaskan nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme itu adalah kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat bangsa. Nah, di Indonesia ini kan banyak suku, agama, dan ras. Namun semua perbedaan itu, Indonesia malah menjadi negara yang berdaulat dan bersatu. Seorang ASN mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu penerapan sikap nasionalisme adalah saat di sekolah melaksanakan upacara bendera, kemudian sebelum belajar membaca doa. Kalau di masyarakat,
saat ada kegiatan gotong royong, kita ikut gotong royong, kemudian ada yang sakit kita jenguk dan kita doakan. Mungkin itu saja Pak penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Nurlina Fitriani, cukup jelas untuk menjelaskan mengenai nilai-nilai mengenai nasionalisme. Untuk nilai selanjutnya merupakan nilai etika publik. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Rince Nurmalasari untuk nilai etika publik. Untuk Ibu Dr. Rince Nurmalasari dipersilahkan. Terima kasih Pak Ahmad buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika publik. Jadi baik itu nilai-nilainya ataupun penerapannya. Etika publik yaitu pedoman berperilaku baik dan buruk. Nah, dalam konteks ini kita sebagai ASN, bagaimana cara kita berperilaku sebagai pelayan publik. Etika publik ada beberapa nilai, ada 5 nilai. Yang pertama, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kelima, kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna. Nah, sekarang apa contoh etika publik ini? Hal yang paling sederhana sebagai pelaku pelayan publik. Yang pertama kita harus menerapkan 5S. Apa itu 5S? Yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Penerapan 5S membuat masyarakat tidak segan untuk datang ke kantor kita. Kalau saya, mungkin sebagai dokter di puskesmas, itu membuat pasien menjadi lebih nyaman dan terpuaskan di bagian pelayanan terhadap pasien. Contoh yang kedua, yaitu yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai ASN harus menjaga informasi yang bersifat rahasia. Nah, misalnya saya di sini sebagai dokter, saya harus menjaga kerahasiaan pasien karena memang sudah ada di dalam Sumpah Dokter dan juga untuk menerapkan nilai etika publik yang baik. Nah, mungkin hanya itu tentang etika publik dari saya, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rince Nurmalasari, cukup jelas untuk menjelaskan mengenai nilai etika publik. Untuk nilai selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Di sini untuk nilai selanjutnya merupakan nilai komitmen mutu. Secara hakikat merupakan standar penjaminan mutu sesuai arah dan visi yang akan dituju oleh suatu organisasi. Jadi di sini seorang ASN diharapkan melaksanakan kewajibannya semaksimal mungkin berorientasi terhadap mutu yang dihasilkannya. Untuk nilai-nilai yang terdapat di dalam nilai komitmen mutu ini sendiri terdapat 3, yaitu berinovatif, kemudian efektif dan efisien, dan juga berorientasi mutu. Nah, untuk inovatif sendiri dapat dicontohkan yakni kita sebagai staf ASN yang baru dapat mengusulkan program kerja baru yang diadaptasi dari program kerja lama dan disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu efektif dan efisien. Di sini dapat kita ambil contoh yakni melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita dengan benar dan tepat waktu. Kemudian untuk nilai berorientasi mutu dapat dicontohkan dengan melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk nilai yang terakhir yakni nilai anti korupsi, mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Bapak Yogi Prayetna bagaimana untuk nilai anti korupsi itu sendiri. Untuk Bapak Yogi dipersilahkan. Oke, untuk nilai yang terakhir yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan ekonomi negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Sebagai seorang ASN, kita diharapkan mampu membentuk perilaku sadar akan anti korupsi dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi itu sendiri adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sebagai contoh, implementasi anti korupsi yang bisa kita terapkan pada lingkungan kerja yaitu membuat laporan kegiatan yang sebenar-benarnya atau real.
tidak melempar pekerjaan atau tanggung jawab pribadi ke orang lain dan menyelesaikannya sendiri. Dan yang terakhir, percaya diri ketika benar dan berani melaporkan jika ada tindakan korupsi. Gitu Pak Ahmad. Bagus sekali ya untuk nilai Aneka ini. Kita diharapkan menjadi ASN yang baik dengan menjalankan nilai-nilai Aneka ini. Ya, semoga dari diskusi kita kali ini kita bisa mengambil nilai Aneka ini dan menerapkannya di kehidupan berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin diskusi ini akan diakhiri. Terima kasih untuk Bapak Yogi Prayitna SIP, kemudian kepada Ibu Nurlina Fitriani SPD, dan juga Ibu Dr. Rince Nurmalasari atas kesempatannya berdiskusi pada kali ini. Oke, mungkin cukup sekian diskusi mengenai ASN beraneka kali ini. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi ASN yang selalu menerapkan nilai aneka ini dan menjadi ASN yang baik. Dan bagi teman-teman, untuk yang semuanya, untuk pendengar, semoga kita bisa menjadi ASN yang beraneka, yang melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan semoga dari podcast kami ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Jadi kita harus menjadi ASN yang beraneka agar tercipta ASN yang baik. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.